Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya sendiri, Bizana Aprilia, dengan NIM 2104 111100049. Untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai kalkulasi subnet IPv4. Untuk di sini diharapkan yang pertama menentukan subnet IPv4 address, yang kedua menghitung subnet IPv4 dengan skenario-nya kemampuan untuk bekerja dengan subnet IPv4 dan menentukan informasi network dan host berdasarkan IP address dan subnet mask yang diberikan merupakan hal kritis untuk memahami bagaimana cara IPv4 beroperasi. Di sini ada tabel yang nantinya akan kita jawab sama-sama dengan diberikan informasi mengenai IPv4, kemudian subnet mask asli dan subnet mask yang baru. Di sini untuk host IP address-nya itu 192.168.200.139, kemudian original subnet mask-nya 255.255.255.0, dan new subnet mask-nya 255.255.255.224. Dan di sini kami disuruh menentukan, saya disuruh menentukan number of subnet bits, kemudian number of subnet create, kemudian number of host bits per subnet, host per subnet, kemudian network address, kemudian IPv4 address of first host on this subnet, IPv4 address of last host on this subnet, kemudian IPv4 broadcast address on this subnet. Kemudian kita juga disuruh menjawab pertanyaan. Di sini saya sudah mengisinya. Untuk cara cepatnya bisa langsung menggunakan konversi. Konversinya itu dengan link URL subnetcalculator.com. Di sini kita cuma hanya menentukan IP address, kemudian ada subnet mask-nya, kita masukkan, kemudian ternyata diperoleh itu subnet bits-nya 3, kemudian number of subnet created-nya itu maksimumnya 8, kemudian host per subnet-nya itu, host per subnet-nya itu 30. Nah, tapi di sini saya juga ingin menjelaskan cara menghitung manualnya dari subnet mask IPv4 dengan perhatikan di Excel bagian kiri. Di sini dipersiapkan juga beberapa konversi dari binary ke, maaf maksud saya IP ke binary, kemudian binary ke IP address. Di sini berikut link yang udah saya ceritakan. Eh, Lanjut, kemudian kita tentukan number of subnet bits. Caranya itu kita masukkan di tabel berikut subnetnya. Subnet bits-nya itu ini 255. Di sini saya sudah mengisi sebelumnya, maka dari itu kita langsung saya menjelaskan di video berikut ini. Untuk bentuk biner dari subnetnya itu ini dari subnet ini dikonversi menjadi biner dengan menghasilkan satu sampai ini. Nah, di sini menggunakan binary to subnet konversi yang langsung saja. Di sini kenapa saya buat warna merah atau di tandai warna merah? Karena di sini yang nantinya akan menentukan untuk penentuan X dan Y. Di sini saya buat X dan Y. Kenapa? Untuk angka 1, di sini diperoleh ada 3 angka, kemudian angka 0 di perumpamaan Y itu ada 5 angka. Langsung saja setelah itu kemudian setelah itu kita tentukan number of subnet bits. Di sini kan subnet bits-nya diambil dari, di sini sudah tertera bahwasanya subnet bits diambil dari nilai X dan nilai X-nya itu ternyata diperoleh 3. Untuk number of subnet create itu rumusnya dengan 2 pangkat X sama dengan X-nya kan tadi 3, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Untuk number of host bits per subnet itu diambil dari nilai Y, diambil dari nilai Y, ini Y-nya kan 5, jadi nilainya itu 5. Untuk number of host per subnet itu
rumusnya 2 pangkat Y min 2 dengan diperoleh 2 pangkat 5 itu 32 min 2, 30. Kemudian untuk penentuan network, untuk penentuan IPv4 address of host on the subnet itu nilai hasil dari network ini plus 1. Kemudian untuk IP address of host on di subnet itu nilai broadcast ini min 1. Jadi kita tentukan dulu yang uh, first host sama last hostnya. Untuk Maksud saya, kita tentukan dulu network sama broadcast address-nya. Untuk networknya tersendiri, itu dituliskan 192.168, itu diperoleh dari ini IP address-nya. Kemudian lanjut, untuk bina IP address-nya, itu kan dari konversi dari apa IP address ke biner. Langsung saja kita konversi dari kayaknya. Hmm, langsung saja IP address-nya kita konversi, ternyata diperoleh sama ya hasilnya dengan ini 110.100.111. Nah, kemudian lanjut dikonversi juga di bagian biner subnet. Sebenarnya di atas itu sudah dikonversi, teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita konversi lagi dari biner subnet 255 dan diperoleh ini itu sama dengan ini. Lanjut langsung ke nanti cara menentukan networknya itu dengan operasi N. Operasi N-nya itu dengan jika satu dengan satu tetap satu dan jika nol dengan satu akan berubah menjadi nol. Begitu. Jadi ini disamakan hingga menghasilkan eh, seperti aturan ini jika tetap satu dan jika nol dengan satu berubah nol. Kemudian nanti ini dikonversi juga konversinya. Jadi dari biner ke IP kita, nah ini hasilnya. Jadi tinggal masukkan ke hasil konversi network address. Kemudian untuk operasi selanjutnya itu ternyata ada operasi NOT. Ini hasil operasi NOT-nya itu untuk operasi NOT itu kebalikan nilai. Jadi jika satu menjadi nol dan jika nol menjadi satu. Nah, di sini kita itu kan ke 139 maksud saya di 139 itu hasil dari network. Maksud saya IP address di bagian belakang ini kita konversi menjadi angka biner dan nanti kita netkan gitu. Nah, ini angka binernya dan ini udah dinetkan. Lanjut untuk broadcast itu dengan menggunakan operasi OR. Operasi OR itu kita tuliskan sama seperti yang di network dulu. Ini biner IP address untuk 139. Lanjut untuk biner subnetnya itu 224. 224 itu kita hasil dari eh, hasil dari yang diorkan gitu. Jadi ini diorkan dengan ketentuan peraturan di sini. Lanjut, untuk yang 139 itu diganti. Jadi ini, maksud saya di bagian belakang ini diganti menjadi ini. Untuk operasi OR-nya itu operasi OR-nya itu dari jika satu dengan nol menjadi satu dan jika nol akan tetap nol. Nah, nanti ini disamakan dengan yang di bawah dan hasilnya akan seperti ini. 11000011 gitu. Untuk hasil konversinya, nah ini nanti dikonversi menjadi IP address.
Convert to IP 192.168.255. Nah, sama seperti hasil hasil ini 159. Baik, langsung lanjut saja. Nah, ini dari has baik langsung karena saja jikalau sudah di broadcastnya itu dapat diketahui nilainya karena dan sudah dikonversikan, hasil ini dikonversikan, maka selanjutnya kita bisa menjawab tabel-tabel yang sudah ditentukan dari network address. Network address yang udah kita jawab itu 192.168.200.128. Kita masukkan di sini. Dan untuk host on IPv4 address first host on the subnet itu network bersatu. Jadi 128.1.129. Nah, untuk yang bagian broadcast address ini hasilnya 159 belakangnya, kita masuk ke 159 di sini. Lalu untuk mencari last host on di subnet itu broadcast min 1. Jadi 159 dikurangi 1, 150. Begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa subnet mask itu sangat penting pada saat menganalisis suatu IP address? Jadi, karena subnet mask ini menentukan semuanya dari alamat jaringan, jumlah bit pada host, jumlah host, serta alamat broadcast. Yang dimana dengan dilihatnya alamat IPv4 tidak memberitahu tentang apa-apa, dan subnet mask itu diperlukan untuk sebagai pengisian semua informasi dan diperlukan efisiensi alokasi pada address dan jaringan IP, serta IP address dapat dilakukan secara lebih baik dan maksimal. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.